Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danino Falaziz dari Manajemen Informatika kelas 4B. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknik penulisan karya ilmiah yang saya buat, yaitu dengan judul Rancang Bangun Sistem Keamanan Sepeda Motor Berbasis Arduino dengan JPS. Nah, di sini ada abstrak. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang penting bagi kebanyakan masyarakat karena harganya yang sangat terjangkau. Bagi kebanyakan warga dengan penghasilan menengah ke bawah, sepeda motor ini merupakan alternatif terbaik bagi banyak orang karena dapat berkelit dan dari kemacetan dan padatnya jalan raya di Indonesia. Nah, maraknya pencurian sepeda motor di Indonesia merupakan kriminalitas yang setiap tahunnya selalu ada. Daerah daerah Surabaya khususnya. Menurut data dari operasional Polres Polrestabes Surabaya terhitung dari 3 Januari 2016, terdapat 25 kasus pencurian motor di daerah Surabaya dan sekitarnya. Nah, pada penelitian kali ini saya akan membuat sebuah sistem keamanan sepeda motor berbasis Arduino yang terintegrasi dengan memanfaatkan beberapa komponen. Lalu lanjut, di sini langsung ke bab 1. Nah, latar belakang pada masalah ini yaitu tentang sepeda motor yang kehilangan di daerah Surabaya. Sepeda motor merupakan alat transportasi, makanya kriminalitas di Indonesia ini semakin marak, apalagi khususnya di sektor ini sepeda motor. Nah, di sini saya akan membuat solusi bagaimana agar motor bisa aman walau tidak memiliki keamanan standarisasi dari dealernya. Maka saya di sini akan membuat sistem sejenis alarm untuk mengamankan motor dari maraknya maling di Indonesia. Di dalam rumusan masalah saya mendeskripsikan bagaimana merancang sistem keamanan menggunakan Arduino dan modul SIM808. Yang kedua, bagaimana mematikan kontak sepeda motor dengan menggunakan modul relay melalui Arduino. Yang ketiga, bagaimana cara kerja antara sistem dengan perangkat seluler saat menerima dan mengirimkan sebuah short message service. Dan yang keempat, bagaimana cara membuat aplikasi melalui Android untuk memasukkan kata sandi. Di sini ada pembatasan masalah, dideskripsikan sebagai berikut: pembuatan sistem keamanan hanya di sepeda motor, lalu dan sebagainya. Lalu di sini ada tujuan. Nah, tujuan dari penelitian saya ini adalah sebagai berikut: merancang sistem keamanan dengan menggunakan Arduino, lalu mematikan kontak sepeda motor dengan menggunakan modul relay melalui Arduino. Ini sejenis seperti remote. Lalu yang ketiga, cara kerja antara sistem dengan perangkat seluler saat menerima dan mengirimkan sebuah short message service. Yang keempat, membuat aplikasi melalui Android untuk memasukkan kata sandi. Lalu di bab 2, landasan teori, terdapat definisi sepeda motor ya. Sepeda motor adalah kendaraan roda 2 yang digerakkan oleh sebuah mesin, lalu letakkan kedua roda sebaris lurus pada kecepatan tinggi. Sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya. Ini deskripsi sepeda motor. Lalu di sini ada gambar sepeda motor ya. Telah tersedia berbagai sistem keamanan ditawarkan dan dapat digunakan oleh konsumen baik berupa pengalaman non-elektronik maupun elektrik. Beberapa alternatif adalah kunci stang. Nah, ini salah satu keamanan sepeda motor yang tanpa remote jika bawaan dari dealernya. Kunci stang yang dipasang di cakram.
Kunci yang dipasang pada handrem kanan yang terkait dengan stang. Kunci untuk menutup kontak beberapa alternatif adalah kunci stang yang dipasang di cakram, kunci yang dipasang pada handrem kanan yang dikaitkan dan dengan stang. Nah, di sini ada gambar gembok sepeda motor, yaitu ini alat manual ya, bukan elektrik, untuk mengamankan sepeda motor. Perkembangan teknologi navigasi yang sangat besar saat ini menghasilkan suatu sistem navigasi yang sangat canggih yang dapat digunakan untuk mengetahui posisi suatu objek di permukaan bumi. Sistem ini dikenal dengan namanya GPS. Secara garis besar GPS dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada speed segment, yang kedua ada control segment, dan yang ketiga ada user segment. Sedikit penjelasannya. Speed segment merupakan sebagai bagian dari GPS, yaitu Global Positioning System, yang terdiri dari beberapa satelit yang mengorbitkan di sekeliling bumi. Sedangkan kontrol segmen terdiri dari beberapa stasiun yang ada di bumi, bertugas untuk mengontrol dan melakukan koreksi terhadap orbit satelit. Bagaimana ketiga dari GPS atau yang disebut dengan user segment adalah perangkat GPS, receiver yang dijual ke pasaran dan berfungsi untuk menerima data dari satelit. Seperti contohnya dari Google Map ya. Nah, ini mirip, yaitu ya seperti ini. Mengkoordinatkan sebuah titik barang yang dipasang GPS tersebut. Lalu yang selanjutnya di sini ada Arduino. Arduino adalah sistem minimum microcontroller yang bersifat open source, yang dimana di dalamnya terbuat sebuah chip micrometer AVR Atmega untuk membuat beberapa aplikasi elektronika. Nah, Arduino bisa digunakan untuk beberapa bagai hal ya, seperti membuat robot elektrik atau sesuatu yang akan mempermudah lah, yaitu menggunakan elektrik, yaitu menggunakan Arduino. Beberapa keunggulan Arduino diantaranya tidak memerlukan perangkat programmer, karena di dalamnya sudah terdapat bootloader untuk menangani pemasukan program dari komputer. Yang kedua, menggunakan USB untuk antarmuka dengan komputer dan lainnya. Di sini ada, yaitu di sini contoh gambar Arduino-nya ya. Nah, di sini komponen dari Arduino yaitu ada hardware, papan input, output, I/O, mempunyai 2 sifat pin, yaitu pin digital dan pin analog. Lalu ada komponen software. Software Arduino meliputi ADI untuk menulis program, driver untuk koneksi dengan komputer agar bisa dikontrol jarak jauh. Lalu yang selanjutnya ada relay. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik, yang merupakan komponen elektromekanika yang terdiri dari 2 bagian utama, yakni elektromagnet coil dan elektromekanikal kontak saklar switch. Nah, dan relay terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu ada elektromagnet, yaitu coil, armatur, switch kontak point atau saklar, dan yang keempat spring. Lanjut di sini ada Android Apps Inventor. Nah, ini adalah sebuah tool untuk membuat aplikasi Android yang berbasis visual block programming menggunakan Web-Based Graphical User Interface atau yang disebut GUI. Lalu selanjutnya di sini ada gambar App Inventor ya, seperti ini kurang lebih. Lalu yang selanjutnya ada SMS atau Short Message Service. Layanan SMS sangat populer dan sering dipakai oleh pengguna handphone. Ini untuk mengirimkan sinyal atau mengirimkan teks secara cepat.
Nah, di sini ada di gambar 6 ada elemen pendukung SMS. Lalu selanjutnya ada komunikasi data serial. Komunikasi data serial merupakan proses pengiriman bit-bit yang tidak dilakukan sekaligus melalui saluran paralel. Tetapi setiap bit dikirimkan satu persatu memiliki saluran tunggal. Pengiriman data secara serial harus ada sinkronasi. Nah, ini untuk data sinkronasinya ya. Lanjut pada bagian sini ada GSM, itu Global System for Mobile Phone. Nah, GSM ini adalah sebuah sistem telekomunikasi terbuka yang tidak ada pemikiran, non proprietary, yang berkembang secara pesat dan konstan. Lanjut pada ini ada add comment. Add comment sebenarnya hampir sama dengan perintah prompt pada DOS, disk operating system. Lanjut ada add comment untuk SMS, ada GPRS atau GSM Shield, lalu ada sensor komputer, lalu ada GPS Global Positioning System. Nah, di sini terdapat cara kerja GPS ya, yaitu seperti ini. Memakai perhitungan triangulation dari satelit. Untuk perhitungan triangulation, GPS mengukur jarak menggunakan travel time sinyal radio. Untuk mengukur travel time, GPS memerlukan akurasi waktu yang tinggi. Untuk menghitung jarak, kita harus tahu dengan pasti posisi satelit dan ketinggian pada orbitnya. Terakhir harus mengoreksi delay sinyal waktu perjalanan di atmosfer sampai diterima receiver. Nah, di sini ada manfaat menggunakan GPS ya. Di antara lain adalah lokasi digunakan untuk menentukan di mana lokasi atau bisa dibilang memudahkan menemukan lokasi yang kita tidak tahu menggunakan GPS. Lalu navigasi yang sangat membantu, lalu ada tracking untuk membantu kita monitoring pergerakan objek. Lalu ada Bluetooth. Nah, pada Bluetooth ini fungsinya untuk menghubungkan ya, atau sebagai sinyal untuk sistem keamanan sistem berbasis Arduino ini. Lalu di sini ada ADC atau analog to digital converter. Lalu langsung ke bab 3, ke metode penelitian. Metode penelitian sebagai berikut. Metode penelitian yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah studi liter. Membuat program deteksi posisi sepeda motor dilakukan dengan merancang sistem keamanan pada sepeda motor yang digunakan Arduino dan GPS. Nah, rancangan sistemnya sebagai berikut. Ada sistem kelistrikan, relay, lalu Arduino, sensor akrolometer, modul SIM 808, Android, Bluetooth, dan modul GPS. Nah, di sini rangkaian pada otomasi sistem, rangkaian hardware seperti ini. Ini adalah sistem rangkaian Arduino. Lanjut di sini ada pembuatan rangkaian sistem keamanan. Nah, bisa dilihat pada gambar 16. Ini ada rangkaian sistem keamanan sepeda motor seperti ini. Nah, lanjut berikut rangkaian kontak sepeda motor bisa dilihat. Nah, ini adalah rangkaian kontak sepeda motor pada sepeda motor, itu ada di bagian dekat mesin. Mungkin segini saja presentasi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.